Selamat pagi semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada apa saja di dalam sistem reproduksi pada manusia? Yang pertama, ada organ reproduksi. Organ reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Nah, ada yang tahu organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu di dalamnya ada apa saja? Baik, kalau begitu mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki ini dibagi menjadi dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Kita akan bahas dulu yang bagian di luar. Ada yang tahu bagian luar itu apa saja, anak-anak? Baik, mari kita bahas. Yang pertama di sini ada penis. Penis fungsinya sebagai saluran urin dan sperma. Dan yang kedua itu di sini ada kantong di sini, itu namanya skrotum. Nah, skrotum ini fungsinya untuk mengatur suhu pada saat sperma dibuat, ya. Jadi biar sama suhunya yang ada di dalam fetis. Terus bagian dalam nih, sebelah sini bagian dalam. Bapak akan memulai dari yang paling dalam bagiannya. Mungkin sudah ada yang tahu belum? Siapa yang udah tahu? Ya, baik, kita bahas saja. Di sini itu ada yang namanya epididymis. Epididymis ini fungsinya tempat pematangan sperma. Jadi sperma akan dimatangkan di sini. Setelah sperma matang, di sini ada saluran. Nah, saluran ini disebut dengan vas deferens. Vas deferens ini fungsinya membawa sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Ya. Terus di sini juga ada yang namanya uretra. Nih di sini uretra nih. Dari sini dia akan keluar lewat uretra, urinnya. Uretra ini fungsinya untuk mengeluarkan sperma dan urin. Ya, jadi dia akan keluar melalui saluran ini. Terus di bagian dalam itu juga ada kelenjar, namanya kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis, bisa disebut kantong semen. Nah, fungsinya sebagai tempat menampung sementara sperma dan memberi nutrisi pada sperma. Terus yang berikutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah yang akan melindungi dari gangguan luar, ya. Di sini, ini bagian ini kelenjar prostat. Terus yang terakhir itu kelenjar borboretral. Ya, borboretral ini, kelenjar ini fungsinya untuk membersihkan uretra dan mengeluarkan atau memperlancar pengeluaran sperma. Jadi sperma akan diperlancar oleh kelenjar borboretral. Ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke organ reproduksi pada perempuan. Ada yang sudah tahu organ reproduksi pada perempuan ada apa saja? Baik, kalau begitu mari kita bahas, kita ulas di sini. Sebenarnya sama saja dengan alat atau organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada perempuan itu juga dibagi dua, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Yang bagian luar itu ada yang namanya mons pubis. Mons pubis ini merupakan gundukan jaringan lemak di mana dia berfungsi untuk pelindung tulang atau rahim yang ada di uterus. Terus yang kedua itu ada yang namanya labia. Labia itu dibagi dua, yaitu labia mayor dan labia minor. Nah, labia itu nama lainnya bibir vagina. Baik,
Yang ketiga, klitoris. Klitoris ini fungsinya di mana di dalamnya itu ada yang namanya jaringan erektil yang berfungsi peka terhadap rangsangan. Ya. Sekarang bagian dalam. Di bagian dalam ini kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dari vagina. Vagina berfungsi, ada yang tahu vagina fungsinya untuk apa? Baik, saya lanjutkan. Vagina ini fungsinya untuk mengeluarkan janin atau embrio dan menstruasi. Ya, darah menstruasi akan keluarkan melalui vagina. Yang kedua ada serviks. Serviks atau leher rahim atau mulut rahim ini menghasilkan cairan basah yang akan digunakan untuk menetralkan asam yang ada di dalam vagina. Terus lanjut lagi, di sini ada yang namanya uterus. Nama lain uterus yaitu rahim. Ini bentuknya seperti buah pir, ya. Fungsinya tempat berkembangnya embrio atau janin di dalamnya sini. Terus di sini ada yang namanya oviduk. Ya, oviduk nama lainnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini perlu saya tekankan, ini akan terjadi yang namanya proses fertilisasi, di mana sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Nah, di sini nanti akan lebih jelasnya akan kita bahas di bagian fertilisasi nanti. Ya, di sini akan bertemu nih antara sel telur sama sperma. Terus di sini ada dua nih, yang dua ini yang putih warnanya. Ini namanya ovarium. Nah, di dalam ovarium ini fungsinya dia akan membuat ovum atau menghasilkan ovum atau sel telur di dalam sini. Ya, setelah ovum itu terbentuk, maka dia akan dilepas. Setelah pelepasan ovum dari ovarium ini dinamakan ovulasi, ya, di mana dia nanti akan menuju ke oviduk tadi. Baik, ada yang ditanyakan tidak untuk materi hari ini, yaitu tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kalau ada yang bertanya silakan kalian menuju ke kolom diskusi yang Bapak sediakan di dalam psikologi. Nanti kita akan bahas di situ bersama. Dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan sebelum Bapak menjawab nanti, maka akan mendapat nilai tambahan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa untuk waktu berikutnya.